Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurliam dengan NIM 2108149 dan rekan saya Jessica Rahmadina Yuska 21081035. Kami berdua akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah analisis big data yang kami beri judul penggunaan metode regresi linier untuk memprediksi harga saham Apple Inc. menggunakan aplikasi RapidMiner. Pembahasan kita hari ini dimulai dengan pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Termasuk kepada pendahuluan. Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak di bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak, di antaranya sistem operasi OS X dan iOS, pemutaran musik iTunes, serta peramban web Safari, dan perangkat keras di antaranya komputer meja iMac, komputer jinjing MacBook, pemutaran lagu iPad, serta telepon genggam iPhone. Saham Apple dengan kode AAPL menjadi salah satu pendorong suksesnya Apple melawan kompetitornya. Namun nilai tidak begitu stabil mengingat investor saham ini selalu memantau perkembangan teknologi akan diluncurkan oleh Apple Company. Contohnya saja pada saat kerusakan pada sistem produk Apple Watch pada tahun 2020. Saham Apple turun sebanyak 2,7%. Akan tetapi mengalami kenaikan lagi setelah beberapa hari. Turun naiknya harga saham akan mempengaruhi harga penutupan saham. Maka dari itu perlu dilakukan peramalan untuk mengetahui perkiraan harga dari saham tersebut. Dapat dilihat pada gambar ini menunjukkan harga saham AAPL pada tanggal 3 Juni 2022 harganya di angka 145,88 US dollar atau sekitar 2 juta rupiah. Nilai ini turun 3,86% dari sebelumnya. Dapat dilihat juga grafik saham APL tidak terlalu stabil dan cenderung mengalami penurunan. Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai peramal harga penutupan saham ini adalah regresi linier. Regresi linier sederhana merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor atau variabel independen, dan variabel terikat disebut juga dengan istilah kriterium atau variabel dependen. Analisis regresi memiliki beberapa kegunaan, salah satunya untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat, termasuk kepada pengertian dari RapidMiner. RapidMiner adalah salah satu software untuk pengolahan data mining. RapidMiner menyediakan tampilan yang user-friendly untuk memudahkan penggunanya ketika menjalankan aplikasi. Tampilan pada RapidMiner dikenal dengan istilah perspektif, yaitu welcome perspektif, sign perspektif, dan result perspektif. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan deskriptif dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator input, output, data processing, dan visualisasi. RapidMiner merupakan software berdiri sendiri untuk analisis data sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan kepada produknya sendiri. Kita masuk kepada metode penelitian. Sampel yang digunakan. Pada penelitian
ini sampel yang digunakan ialah dataset Apple Company, Apple Computer Inc. atau APL. Dataset ini didapat dari web www.kaggle.com. Data yang digunakan ialah data time series dari tahun 1980 sampai 2022. Data ini berisi tanggal saham, harga pembuka saham, harga penutupan saham, harga tertinggi dan harga terendah, harga sebelum penutupan, dan volume saham. Inilah model percobaan RapidMiner. Model percobaan RapidMiner untuk metode Simple Linear Regression. Kita masuk kepada tahapan percobaan untuk metode Simple Linear Regression. Berikut uraiannya. Dan ini adalah model percobaan data Multiple Linear Regression. Dan berikut juga adalah tahapan percobaan untuk Multiple Linear Regression. Berikut uraiannya. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yesika Rahmani. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Selanjutnya kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu metode Simple Linear Regression. Setelah kita menginput data ke dalam aplikasi RapidMiner, maka langkah yang penting yang tidak boleh dilupakan yaitu split data. Membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training nantinya digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai, sedangkan data testing dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Rasio yang digunakan untuk data training yaitu sebesar 0,8 dan rasio untuk data testing yaitu 0,2. Bisa dilihat di layar. Untuk data training, gambar sebelah kiri melalui 7 tahap menghasilkan 8.327 example set dengan 2 special attribute dan 1 regular attribute. Data testing yaitu gambar sebelah kanan diolah melalui 10 tahap dan menghasilkan 2.082 example set dengan 2 special attribute dan 1 regular attribute. Untuk nilai prediksi sendiri yang sebelah kiri itu data training, nilai yang dihasilkan oleh metode ini mendekati nilai penutupan sebenarnya, baik dari data training sebelah kiri atau data testing sebelah kanan. Dua-duanya mendekati nilai sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode Simple Linear Regression ini baik digunakan untuk memprediksi saham Apple atau APL. Selanjutnya masuk kepada performance vector. Hasil performance vector menunjukkan seberapa besar ketepatan atau kesamaan hasil data percobaan dengan yang sebenarnya. Ada 2 yang kita ukur di sini, yaitu nilai root mean square error dan nilai square correlation. Nilai root mean square error merupakan besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi di mana semakin kecil nilai RMSE, maka hasil prediksi semakin akurat. Pada penelitian ini, nilai RMSE yang didapatkan untuk data training yaitu sebesar 0,360 plus minus 0,00, sedangkan untuk data testing didapatkan sebesar 0,334 plus minus 0,00. Nilai square correlation adalah nilai statistik dari kekuatan hubungan antara pergerakan relatif 2 variabel. Di sini variabelnya harga tertinggi dan harga penutupan. Rentang nilai antara minus 1 dan plus 1. Pada percobaan ini, nilai square correlation didapatkan baik dari data training maupun data testing, dua-duanya sebesar 1,000. Nilai ini mempunyai tanda positif yang berarti korelasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya positif sempurna. Selanjutnya, metode Multiple Linear Regression. Perbedaannya kedua metode ini antara Simple Linear Regression dengan Multiple Linear Regression terletak pada saat memilih atribut dalam aplikasi RapidMiner. Untuk mode Simple Linear Regression, atribut yang dipilih untuk menjadi variabel hanya harga close dan high saja. Untuk Multiple Linear Regression, semua atribut yang ada di dalam data itu dipilih untuk menjadi variabel. Untuk rasio split data tidak berbeda dengan
metode yang sebelumnya sama-sama 0,8 untuk rasio data training dan 0,2 untuk rasio data testing. Untuk hasil data training melalui 7 tahap dan menghasilkan 7.286 example set dengan 2 special attributes dan 5 regular attribute. Data testing diolah melalui 10 tahap dan menghasilkan 3.213 example set dengan 2 special attribute dan 5 regular attribute. Selanjutnya, untuk nilai prediksi yang dihasilkan oleh model multiple linear regression tidak terlalu mendekati nilai yang sebenarnya, menunjukkan bahwa model yang dibuat itu kurang baik dalam memprediksi nilai penutupan dari saham APL, baik dari data training maupun data testing. Untuk nilai performance factor, yaitu nilai RMSE yang didapat untuk data training sebesar 0,800 plus minus 0,00, sedangkan untuk data testing 0,811 plus minus 0,00. Model percobaan ini berdasarkan nilai RMSE kurang baik untuk memprediksi harga saham dibandingkan dengan model simple linear regression. Nilai RMSE ini tergantung kepada banyaknya jumlah data yang diinput. Semakin banyak data yang ada, maka semakin besar bias yang terjadi dan memicu kesalahan saat apply modelnya. Nilai square correlation yang didapat juga lebih rendah dari yang sebelumnya, yaitu sama-sama 0,999 dan sama-sama memiliki tanda positif, sehingga korelasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya positif sempurna. Berikut adalah grafik data training pada metode simple linear regression dengan persamaan regresinya 0,989 dikali height plus 0,007. Nilai positif menunjukkan hubungan korelasi searah antar variabel uji. Dan ini adalah grafik data testing dengan metode simple linear regression. Sama-sama memiliki persamaan 0,989 kali height plus 0,007. Dan ini adalah grafik hasil data training pada metode multiple linear regression dengan persamaan regresi 1,009 untuk adjust close, plus 0,00 untuk volume, dan plus 385. Dan ini adalah grafik data testing pada multiple linear regression. Kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 2 metode regresi linear, dapat disimpulkan bahwa model simple linear regression menunjukkan hasil yang lebih baik untuk memprediksi harga saham Apple atau APL. Dari hasil uji coba menggunakan aplikasi RapidMiner, nilai performance factor pada metode simple linear regression berupa root mean square error didapatkan sebesar 0,360 dan square correlation sebesar 1,00. Untuk metode multiple linear regression, nilai RMSE yang didapat yaitu 0,811 dan square correlation sebesar 0,999. Harga penutupan saham lebih baik diperkirakan dengan metode simple linear regression. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Jessica, yang telah menjelaskan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ihsan dan rekan saya Jessica. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.